Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk pertemuan pertama pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Islam, di sini kita akan mempelajari tentang operasional bank syariah, transaksi syariah, dan penghimpunan dana wadiah. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan pertama, kita akan melihat apa saja sih yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Di sini, untuk pertemuan pertama, kita akan mempelajari operasional bank syariah, transaksi syariah, dan penghimpunan dana wadiah berupa alur operasional perbankan syariah, transaksi yang berkaitan dengan transaksi syariah, bagaimana akadnya, kemudian yang terakhir adalah akuntansi wadiah. Selanjutnya, untuk pertemuan kedua, di sini kita akan membahas tentang akuntansi penghimpunan dana mudharabah. Di mana pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari karakteristik dari mudharabah, dasar hukumnya apa saja, dan akuntansi untuk penghimpunan dana mudharabah itu nanti seperti apa. Pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang pembiayaan murabahah, di mana pada saat mempelajari pembiayaan murabahah, kita juga tidak terlepas dari sisi karakteristik, dasar hukum, serta pembiayaan murabahah ini sendiri. Selanjutnya, yang keempat, kita akan mempelajari tentang akuntansi keuntungan pembiayaan murabahah, di mana untuk pokok pembahasannya kita mempelajari pengertian, pengakuan pendapatan, dan pencatatan terkait dengan pembiayaan murabahah. Untuk pertemuan kelima, kita mempelajari akuntansi salam dan salam paralel, di mana karakteristik, rukun, dan syarat serta akuntansi salam menjadi pokok pembahasan pada pertemuan kelima tersebut. Pertemuan keenam, kita akan mempelajari tentang akuntansi istisna dan istisna paralel, di mana karakteristik, rukun, dan syarat serta akuntansi istisna juga menjadi pokok pembahasan materi ini. Dan yang terakhir, pertemuan kita sebelum ujian tengah semester, kita akan mempelajari tentang ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik yang terdiri dari karakteristik serta perbedaan antara leasing dan ijarah, serta bagaimana akuntansi ijarah ketika kita melakukan transaksi. Ya, jadi inilah pokok materi yang kita akan pelajari selama 1 hingga 7 pertemuan ke depan. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-9, kita masuk ke akuntansi mudharabah pembiayaan. Pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang akuntansi musyarakah. Pertemuan ke-11, kita juga akan mempelajari bagi hasil. Ya, selanjutnya pertemuan 12 kita akan masuk dalam proses transaksi perbankan Islam melalui studi kasus. Jadi kita lebih berfokus pada transaksi yang benar-benar ada di dalam perbankan Islam itu seperti apa ya, dari jurnal, kemudian posting buku besar, dan neraca saldo. Kemudian untuk pertemuan ke-13 kita masih melanjutkan pertemuan 12, hanya saja pokok materi yang kita bahas di sini adalah rekonsiliasi bagi hasil, ayat jurnal penyesuaian, dan neraca lajur. Serta untuk pertemuan 14, kita masuk nih ke dalam laporan keuangan perbankan Islam. Ya, dari studi kasus yang sudah kita pelajari, kita susun laporan rekonsiliasi bagi hasil, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta sumber dan penggunaan dana zakat. Ya, inilah laporan keuangan yang nantinya kita coba buat. Kemudian yang terakhir, pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang analisa laporan keuangan perbankan. Ya, di sini melalui analisa kinerja komersial, kesehatan bank, dan kinerja sosial dari perbankan syariah. Dan yang terakhir, pertemuan dari perkuliahan akuntansi perbankan
Islam ini akan ditutup dengan ujian akhir semester. Seperti itu ya. Jadi inilah gambaran pembelajaran yang akan kita lakukan selama 1 semester, khususnya untuk konsentrasi akuntansi syariah pada mata kuliah akuntansi perbankan Islam. Selanjutnya, kita mereview kembali nih berkaitan dengan operasional yang ada di Bank Syariah. Kita tahu bahwa Bank Syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya kita juga udah tahu dong gitu ya. Bank Syariah ini terdiri dari Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah. Untuk Bank Umum Syariah di sini merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran gitu ya bedanya. Kemudian apalagi kita juga tahu nih, bank syariah itu selain dalam bentuk bank umum syariah, juga dalam bentuk unit usaha syariah atau yang biasa dibilang UUS gitu ya. Kalau yang bank umum syariah tadi kamu kenal sebagai BUS. Di sini untuk unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Atau di sini kamu juga bisa mengatakan unit usaha syariah itu sebagai unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk atau kantor cabang pembantu dan atau unit usaha syariah gitu ya. Jadi intinya kalau unit usaha syariah ini adalah unit usaha dari bank yang basisnya konvensional, baik ada di Indonesia maupun ada di luar negeri, tetapi memiliki kantor cabang berupa unit syariah gitu ya, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya apa gitu ya? Contohnya kalau yang bank umum syariah kita udah tahu, contohnya ada Bank Syariah Indonesia. Terus kalau unit usaha syariah, contohnya ada yang CIMB Niaga gitu ya, itu contohnya kantor induknya CIMB Niaga, kemudian kantor cabang yang berbasis syariahnya itu adalah Bank CIMB Niaga Syariah, seperti itu. Dan masih banyak jenis bank syariah lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk karakteristik bank syariah, di sini teman-teman juga udah pelajari ya pada saat kita mempelajari akuntansi syariah. Bank syariah ini dijalankan berdasarkan prinsip syariah, ya, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Implementasi dari prinsip ekonomi Islam di sini juga ditunjukkan dengan beberapa ciri. Yang pertama, pada bank syariah ini melarang adanya riba, ya, dalam bentuk apapun, pokoknya no, gitu ya. Kemudian tingkat riba baik besar maupun kecil juga nggak boleh, gitu ya. Yang kedua, tidak mengenal konsep time value of money gitu ya. Dalam perbankan syariah kita tidak mengenal konsep waktu untuk uang gitu ya. Kemudian uang sebagai alat tukar, bukan komoditi yang diperdagangkan. Terus yang keempat, di sini beroperasi atas dasar bagi hasil ya. Jadi yang membedakan utamanya antara bank syariah dengan bank konvensional, bank syariah ini beroperasinya berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional dia prinsipnya berdasarkan bunga. Kemudian kegiatan usahanya di sini selain berdasarkan bagi hasil beroperasinya, mereka juga memperoleh imbalan atas jasa. Jasanya apa aja? Kalau teman-teman masih ingat, ketika kita mau transfer, ya, kita kalau beda bank kena biaya admin, gitu ya. Atau misalnya ketika kita mau menggunakan kartu kredit, gitu ya, kita ada fee yang kita bayarkan setiap bulan.
Kemudian di sini prinsip bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, dan yang terakhir di sini karena tadi beroperasinya atas dasar bagi hasil, tentu asas utamanya adalah berupa kemitraan gitu ya, tidak hanya terbatas pada hubungan nasabah dan bank seperti pada bank konvensional lainnya. Nasabahnya mau rugi kek, mau untung, mereka nggak peduli tuh kalau bank konvensional. Yang penting bayar bunga ya, gitu. Yang penting tetap cicil utang dan bunganya ya. Tetapi ketika di bank syariah beroperasi atas dasar bagi hasil, asas utamanya ini berupa kemitraan, gitu ya, berdasarkan keadilan juga dan adanya transparansi serta universal, gitu. Dan ini gambaran berkaitan dengan struktur organisasi dari Bank Umum Syariah gitu ya. Kalau Bank Umum Syariah, ingat ketika kita bicara bank syariah, di sini ada pengawas lain loh gitu ya. Nggak cukup Dewan Komisaris, tetapi perlu dinilai juga oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa kamu kenal sebagai DPS gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi bedanya, kalau yang UUS gimana gitu ya, ini hanya mereview. Kalau yang UUS di sini ketika mereka memiliki bank yang menggunakan prinsip syariah tetap diawasi oleh DPS gitu ya. Di sini mereka tetap diawasi oleh DPS nih, tapi DPS ini hanya masuk ke dalam unit usaha yang memiliki penggunaan prinsip syariah. Mereka fokus ke situ aja gitu ya. Yang sebelah sini adalah perusahaan bank secara konvensional. Tetapi ketika dia punya yang berbasis syariah, DPS sudah harus masuk di sini gitu. Terus bagaimana operasional bank syariah? Baik, jika melalui visual operasional bank syariah dapat teman-teman lihat pada gambar berikut, di mana di sini ada bank. Seperti yang kita tahu, bank itu fungsinya adalah sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana. Ketika ada orang yang memiliki dana lebih, di sini dikatakan sebagai sohibul mal, bank itu berperan sebagai lembaga intermediari. Ya, dia yang mempertemukan antara sohibul mal dan mudorib. Ketika dananya sudah terkumpul, bank akan menyalurkan kepada nasabah lain yang membutuhkan. Di sini dikatakan sebagai mudorib. Ketika bank sudah menyalurkan, di sini bank itu nantinya akan menerima pendapatan gitu ya dalam bentuk bagi hasil, margin atau fee atas dana yang telah mereka salurkan. Gitu ya. Jadi ketika dananya udah terkumpul nih, udah banyak gitu ya dari nasabahnya, disalurkan ke yang membutuhkan untuk kegiatan usaha gitu ya. Dalam bentuk kerjasama, mereka akan mendapat bagi hasil. Tetapi kalau dalam bentuk jual beli, misalnya bank ini memberikan dana untuk pembelian mobil gitu ya. Nasabahnya butuh mobil nih untuk kegiatan operasional perusahaan, ya udah mereka jual mobilnya kepada nasabah tersebut, kemudian nanti banknya itu akan menerima pendapatan berupa margin gitu ya. Itu contohnya. Kemudian apa yang didapatkan oleh sohibul mal atas dana yang telah disalurkan? Nah, di sini bank itu akan memberikan bagi hasil nih kepada para sohibul mal. Tapi tergantung pada pendapatan atau hasil yang diterima oleh bank tersebut. Gitu ya. Jadi di sini dalam kegiatan operasional bank syariah, teman-teman udah bisa melihat bahwa ketika ada orang yang memiliki kelebihan dana, dananya dihimpun oleh bank, bank akan menyalurkan kepada para nasabah yang membutuhkan. Ketika sudah disalurkan dananya, bank nanti akan menerima pendapatan baik dalam bentuk bagi hasil atau margin atau fee. Kemudian setelah dikelola nih pendapatannya, bank akan menghitung nih, nanti tugas kita nih menghitung bagi hasilnya berapa-berapa gitu ya.
bank akan menghitung, kemudian akan memberikan imbalan dalam bentuk bagi hasil kepada si sohibul mal yang telah menanamkan dananya di bank. Gitu ya, tapi ketika mereka lakukan bagi hasil tentu bergantung pada pendapatan atau hasil yang diterima gitu ya, karena mekanismenya bagi hasil berbeda dengan bunga gitu ya yang dilakukan oleh bank konvensional. Ketika ada seorang deposan gitu ya yang naruh uangnya di bank, kemudian bank itu menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada nasabah lain, di sini bank itu menerima bunga tetap gitu ya, bunganya tetap nih. Kemudian bank juga akan menyalurkan bunga kepada si deposan itu juga tetap juga gitu ya, mereka tidak terpengaruh atas pendapatan yang diterima gitu ya. Selanjutnya untuk hubungan antara bank dengan nasabah, di sini bank itu dapat melakukan jual beli, sewa, dan mudharabah ya. Bank dapat melakukan jual beli, sewa, dan mudharabah. Nah, mudharabah ini berkaitan dengan kerja sama. Ketika melakukan jual beli, bank bisa berperan sebagai pembeli maupun penjual. Nasabah juga sebaliknya. Ketika melakukan sewa, di sini bank itu sebagai lessor, ya, orang yang menyewakan. Sedangkan nasabah dia sebagai lisi, ya, itu yang pertama. Tapi bisa juga ya sebaliknya, banknya sebagai lisi, nasabahnya sebagai lessor gitu ya. Lisi ini kalau tadi lessor itu pihak yang menyewakan, lisi ini adalah orang yang menyewa. Kemudian terkait dengan mudharabah, kerjasama, di sini bank bisa sebagai mudharib, kemudian nasabah bisa sebagai sohibul mal, dan sebaliknya gitu ya. Kemudian apalagi kegiatan berkaitan dengan produk dan jasa bank syariah. Di sini pada saat proses menghimpun dana gitu ya, bank syariah ini menggunakan dua prinsip. Pertama, prinsip wadiah, yang kedua prinsip mudharabah. Yang pertama, ketika menggunakan prinsip wadiah yang teman-teman tahu dan akan dibahas juga pada video kali ini. Wadiah ini merupakan dana titipan gitu ya. Dia boleh dalam bentuk giro dan dalam bentuk tabungan gitu ya. Agak sedikit beda nih dengan prinsip mudharabah gitu ya. Kalau mudharabah kan ada konsep bagi hasil di dalamnya. Sedangkan kalau wadiah titipan, jadi dananya dititip aja. Bank itu nggak memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil. Sedangkan kalau prinsipnya mudharabah, bank ini wajib nih menentukan berapa sih nisbah bagi hasil gitu ya. Untuk nasabahnya berapa, untuk banknya berapa. Karena bank ini diberikan kepercayaan oleh nasabah untuk mengelola dananya. Gitu ya, boleh dilakukan investasi, dan seterusnya. Sehingga prinsip mudharabah ini, dia memberikan dalam bentuk deposito dan tabungan. Gitu ya, seperti yang kita ketahui, deposito ini kan bisa juga yang sifatnya dari 1 bulan gitu ya, dari waktunya. Kemudian 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan. Ini memberikan kepastian kepada nasabah dan bank terkait dengan dana yang disimpan. Kemudian ketika dananya itu disalurkan, gitu ya, dana yang telah dihimpun dalam prinsip wadiah dan mudharabah, kemudian disalurkan. Disalurkannya dalam bentuk apa nih? Yang pertama ada prinsip jual beli, ya, ada murabahah terkait dengan pembiayaan, kemudian ada istisna, gitu ya, terkait dengan apa nih? Masih ingat nggak ya, gitu ya? Istisna itu adalah pembelian dalam bentuk pesanan kepada bank, gitu ya. Jadi kita pesan dulu nih barangnya. Kemudian kalau salam, kita pesan juga sih, tapi kalau salam ini bentuknya udah jelas gitu ya. Tetapi kalau istisna, kita bisa pesan sesuai dengan keinginan yang kita mau gitu. Kalau murabahah, jual beli yang biasa aja gitu, barangnya udah banyak, kita nggak usah pakai pesan juga bisa gitu ya.
Kemudian prinsip ujroh. Kalau ujroh terkait dengan ijaroh gitu ya. Biasanya ujroh ini berkaitan dengan fee gitu ya. Ada ijaroh berkaitan dengan sewa operasi biasa gitu ya, seperti sewa gedung, sewa lahan atau tanah dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi ijaroh muntahiyah bitamlik. Kalau ijaroh muntahiyah bitamlik di sini berkaitan dengan sewa yang nantinya kita akan diberikan opsi nih. Kita mau memilikinya atau enggak gitu ya. Atau biasanya kalau di akuntansi keuangan dulu kamu pelajari tentang financial risk. Dan yang ketiga berkaitan dengan prinsip bagi hasil. Di sini ada mudharabah dan musyarakah gitu ya. Mudharabah dan musyarakah adalah sama-sama akad dalam bentuk kerjasama, hanya saja kalau mudharabah ini salah satu pihaknya menjadi orang yang memberikan dana secara full gitu ya. Tetapi kalau musyarakah mereka itu lebih berbagi gitu ya, berapa sih modalnya masing-masing gitu ya. Tetapi kalau yang mudharabah salah satu pihak itu berperan sebagai pemberi modal, biasanya bank ya. Bank ini sebagai penyedia dananya yang menggunakan akad mudharabah. Selanjutnya untuk jenis yang lain berkaitan dengan jasa keuangan, bank ini menyalurkan yang namanya wakalah ya. Yang pertama ada wakalah, kedua kafalah, ketiga hiwalah, keempat ada ran, kelima ada qard, dan yang keenam ada saf. Yang pertama di sini wakalah. Wakalah itu berupa pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain gitu ya. Kalau kita ingat dulu kita pernah bahas kalau wakalah itu seperti investor yang meminta tolong kepada bank untuk mengelola investasinya dia. Contohnya ketika kita berbicara tentang reksadana gitu ya, kita sebagai nasabah sekaligus investor datang ke bank, kita minta tolong untuk dikelola nih uang yang kita miliki dalam bentuk reksadana, di mana di situ ada yang namanya manajer investasi gitu, itu namanya wakalah. Kemudian untuk kafalah, kafalah ini berkaitan dengan jaminan gitu ya. Biasanya praktiknya gimana kalau di bank syariah? Jaminan itu ketika misalnya nasabahnya ini memegang kartu kredit berbasis syariah. Jadi BSI Hasanah Card Gold, salah satu produk yang kalau dibilang lagi banyak ditawarkan kepada generasi milenial. Sebenarnya itu kartu kredit gitu ya. Bank menjamin ketika nasabah ini melakukan transaksi dengan menggunakan BSI Hasanah Card Gold ini, uangnya itu aman gitu ya. Benar-benar dari bank gitu ya, bukan yang aneh-aneh gitu ya uangnya. Jadi bank memberikan jaminan kepada para si penjual atau vendor ketika nasabah ini bertransaksi menggunakan kartu kredit tersebut. Itu sebagai contoh. Kemudian hiwalah. Kalau hiwalah ini berkaitan dengan pemindahan utang piutang gitu ya. Biasanya ada beberapa bank yang memberikan jasa berkaitan dengan pemindahan utang piutang. Kemudian yang keempat ada ran. Kalau ran kita tahu kalau ran ini berkaitan dengan perjanjian hutang piutang gitu ya, perjanjian hutang piutang di mana nasabah atau bank melakukan transaksi berkaitan dengan hutang piutang nih. Umumnya apa? Contohnya ketika ada perjanjian hutang piutang yang sering kita lihat BSI Gadai Emas gitu ya. Itu kan ada perjanjian antara hutang piutang. Ada jaminan juga gitu ya. Selanjutnya ada setelah ran ada qard ya. Di sini selanjutnya ada qard. Qard ini berkaitan dengan pemberian pinjaman tetapi tujuannya untuk kebaikan gitu ya.
biasanya berupa dana talangan, di mana waktunya itu tidak terlalu lama gitu ya, sehingga nasabah yang meminjam dana dalam bentuk dana talangan tersebut ketika mengembalikan tidak ada tambahan kayak gitu ya. Jadi murni hanya mengembalikan uang sesuai dengan yang mereka pinjam. Dan yang terakhir berkaitan dengan SHARF. SHARF ini berkaitan dengan transaksi jual beli valuta asing gitu ya. Jual beli valuta asing, kamu mau beli dolar ke bank syariah udah bisa sekarang gitu. Mau beli euro, nanti dicek lagi bank syariah apa ya yang udah melayani jual beli valuta asing dalam mata uang tersebut kayak gitu ya. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir nih, review kita berkaitan dengan operasional bank syariah tapi dari sisi keuangan. Yang pertama, di sini bank itu sebagai penghimpun dana, akadnya ada apa aja. Di sini ada wadiah yadamanah gitu ya, dimana wadiah ini merupakan dana titipan tetapi nasabahnya itu bersedia untuk uangnya dikelola oleh bank gitu ya. Jadi nggak murni hanya dititipkan ditaruh gitu aja ke bank, tapi dalam akad tersebut ketika menggunakan wadiah yadamanah, nasabah ini rela gitu ya uang yang dititipkan ini untuk dikelola oleh bank. Kemudian ada mudharabah mutlaqah sebagai investasi yang tidak terikat dan lain sebagainya. Ketika sudah dihimpun dananya ini akan dikumpulkan nih ya, dananya akan dikumpulkan dan disalurkan sesuai dengan prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, serta prinsip jual beli. Ketika sudah disalurkan, apa yang akan diperoleh bank ini ketika mereka menyalurkan dana dalam prinsip bagi hasil, mereka akan memperoleh bagi hasil gitu ya. Dimana bagi hasil ini mereka peroleh dari siapa? Dari mudharib, dari nasabah yang mereka berikan pinjaman, atau dari nasabah yang telah mereka berikan kepercayaan untuk melakukan kerja sama gitu ya. Sehingga mudharib ini memberikan bagi hasil, dan bagi hasilnya ini masuk deh sebagai pendapatan bank. Selanjutnya berkaitan dengan prinsip ujroh. Ujroh ini mereka peroleh pendapatannya dalam bentuk sewa atau fee gitu. Dan terakhir, kalau jual beli tadi kita udah bahas, mereka peroleh dalam bentuk keuntungan atau margin. Dari pendapatan yang sudah dihimpun ini, mereka masukkan nih semua pendapatannya ke dalam tabel pendapatan untuk melihat secara keseluruhan berapa sih pendapatan kita gitu ya. Setelah dana pendapatannya ini terkumpul gitu ya, udah kelihatan nih pendapatan yang berasal dari bagi hasil, fee, kemudian margin, mereka kelola dan mereka sajikan di dalam laporan laba rugi gitu ya. Mereka masukkan ke dalam laporan laba rugi, kemudian mereka pisahkan gitu ya, yang di mana ketika sudah masuk dalam laporan laba rugi, di sini pendapatannya adalah pendapatan mudharabah mutlaqah ya, atau investasi tidak terikat. Selain itu, selain pendapatan yang diperoleh ya, yang disajikan dalam laba rugi berupa pendapatan mudharabah mutlaqah ini, bank juga ada loh pendapatan yang berbasis imbalan atau fee-based income. Contohnya tadi ketika bank itu sebagai agen ya, di sini sebagai mudharabah muqayyadah atau investasi yang sifatnya terikat. Kemudian yang kedua, ketika bank memberikan jasa keuangan baik dalam bentuk wakalah, kafalah, syarf, dan jasa keuangan lainnya gitu ya. Jadi inilah review kita untuk merefresh kembali gitu ya, sebenarnya bank syariah ini gimana sih, ngapain aja sih, terus pendapatannya gimana gitu ya. Berikutnya kita akan membahas tentang transaksi syariah. Nah, kita udah mulai masuk nih dalam awal-awal ketika kita ingin mempelajari akuntansi gitu ya. Nah, di sini ada transaksi nih, tapi karena kita mau pelajarinya akuntansi
syariah gitu ya, berarti di sini transaksinya juga harus transaksi syariah. Ketika kita ingat dalam konsep syariah tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Ketika kita bertransaksi secara syariah pun di sini ada dua akad yang ditawarkan. Pertama adalah tijaroh dan yang kedua adalah tabaruk. Yang pertama, untuk tijaroh, di sini akad tijaroh merupakan kontrak untuk transaksi yang berorientasi pada laba atau keuntungan, di mana transaksi pada tijari sektor atau sektor swasta pada umumnya berorientasi pada laba. Aktivitas pada sektor swasta ini berfungsi untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi intinya ketika kita bicara akad tijaroh, di sini tijaroh ini merupakan kontrak untuk transaksi yang memang berorientasi pada laba atau keuntungan, di mana banyak dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak pada sektor swasta. Gitu ya. Tujuannya apa? Gitu ya. Kalau kita memperoleh keuntungan, pasti kita ingin menciptakan adanya kemakmuran serta kesejahteraan ekonomi. Kayak gitu. Tetapi di sini kalau kita lihat dari transaksi dan kontrak dalam ekonomi syariah, untuk akad tijarah ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kontrak secara alamiah mengandung kepastian, dan yang kedua, kontrak yang secara alamiah mengandung ketidakpastian. Ketika kita lihat, kepastian ini menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi syariah, gitu ya, sehingga harus dipisahkan nih, mana yang sudah jelas-jelas mengandung kepastian dan mana yang belum, kategorinya seperti apa. Yang kita bahas pertama adalah natural certainty contract, gitu ya. Jadi kontrak yang sudah secara alamiah memiliki kepastian atau yang disingkat dengan NCC. Di sini merupakan suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Biasanya yang termasuk dalam akad tijaroh NCC ini ada yang namanya akad jual beli, gitu ya. Tadi kita udah bahas ada murabahah, salam, sama istisna. Karena udah jelas keuntungannya sudah ditentukan di awal, gitu. Berapa harga barangnya, berapa keuntungan untuk bank, nasabahnya setuju atau enggak, kemudian akad, gitu ya, deal kalau kamu bilang. Terus apalagi? Ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, gitu ya, karena secara pasti sudah ditentukan nih di dalam kontrak transaksi tersebut apa yang disewakan, berapa nilainya, berapa lama waktunya, kayak gitu ya, kan kalau misalnya kita sewa seperti itu. Kemudian ada syarf juga masuk dalam kategori akad tijaroh yang sifatnya sudah pasti, gitu ya, kan sesuai nih. Kalau kita mau beli valuta asing biasanya tunggu dulu ya Bu, jam 10 nih kita baru tahu harganya berapa sih, $1 berapa rupiah, kayak gitu ya. Jadi udah pasti ya, tergantung pada transaksi di mana kita ingin melakukan jual beli valuta asing. Dan yang terakhir adalah barter. Kalau barter udah jelas, kamu mau nuker apa nih, nilainya sesuai nggak, kira-kira adil nggak ya kalau kita tukar dengan ini, gitu ya. Jadi ada barter yang terakhir. Tapi kalau barter sifatnya udah jarang ditemui ya, apalagi di dalam perbankan syariah. Yang umumnya ya tadi, jual beli, ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik sama syarf, berarti yang kita bisa lihat implementasinya. Kemudian untuk yang kedua, yang natural uncertainty contract, di sini kontrak atas transaksi yang secara alamiah mengandung ketidakpastian, di mana akad transaksi ekonomi syariah ini bertujuan untuk mencari keuntungan. Di sini transaksi yang NUC umumnya terjadi dengan adanya asyirkah atau perkongsian atau kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Ya, jadi ketika kita lihat yang natural uncertainty contract atau NUC ini
teman-teman udah lihat nih jenisnya musyarakah sama mudharabah, karena dia mengandung ketidakpastian tergantung dari hasil usaha yang diperoleh gitu ya, tergantung keuntungan yang diterima. Kalau penjualannya laku gitu ya, kalau kita bergerak kerjasamanya dalam bidang perdagangan, pasti keuntungannya juga banyak. Tapi kalau lagi sepi gitu ya, keuntungannya bisa jadi menurun gitu ya. Di sini yang umumnya ketika kita lihat implementasi dalam perbankan syariah gitu ya, ada akad musyarakah sama mudharabah. Kita sudah bahas tadi di awal, tetapi sebenarnya ada loh yang sifatnya tidak pasti lain gitu ya, seperti yang pernah saya singgung sebelumnya. Di dalam bidang pertanian pun ada gitu ya kerjasamanya, tetapi beberapa riset mengatakan karena tingginya tingkat ketidakpastian, bank ini tidak ingin mengambil resiko untuk mengeluarkan akad yang namanya murojaah gitu ya. Ada beberapa riset sebenarnya ada loh gitu ya, dan ini potensial loh gitu ya untuk dikembangkan di Indonesia karena kita negara yang agraris, sektor pertanian juga banyak di Indonesia. Nah, ketika kita lihat sebenarnya murojaah itu apa gitu ya, di sini kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil. Di sini, untuk murojaah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Gitu ya. Jadi murojaah ada kerjasama nih, kita mau tani apa gitu ya, si pemilik tanah dan si penggarap atau orang yang mengelola tanah tersebut melakukan perjanjian, kita mau bagi hasil berapa nih kesepakatannya gitu ya. Kalau misalnya yang menggarap 2 orang gitu ya, pemiliknya 1, berarti bisa 1/3 kalau dilakukan secara adil kayak gitu. Atau misalnya pemiliknya 1 orang, penggarapnya juga 1 orang gitu ya, bisa 50/50 kayak gitu. Dan sebenarnya ada lagi nih yang berkaitan dengan sektor pertanian tapi nggak banyak ditemui di akad perbankan syariah. Ada musakoh sama mukhabarah. Di sini untuk musakoh kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Dan perjanjian itu ada di dalam akadnya. Selanjutnya ada yang istilahnya adalah mukhabarah. Di sini mukhabarah ini merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya ini dari si pemilik tanah dan biasanya relatif mahal gitu ya, seperti cengkeh, pala, vanili, sawit gitu ya. Sawit juga termasuk yang mahal contohnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama ini gitu ya. Jadi fokus kita ketika kita lihat natural uncertainty contract yang ada di bank syariah itu adalah musyarakah sama mudharabah. Tetapi sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan ada loh yang namanya murojaah, musakoh, dan mukhabarah. Di sini beberapa penelitian melihat bahwa potensinya cukup besar untuk diterapkan di Indonesia gitu ya, karena kita berada di negara yang penduduknya ini sebagian besar juga bisa kita jumpai adalah petani gitu. Berikutnya adalah akad tabaru. Akad tabaru ini merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material gitu ya. Dia sifatnya tolong menolong untuk kebaikan gitu ya, untuk mengharapkan ridho Allah dan seterusnya gitu ya. Jadi akad tabaru ini biasanya digunakan untuk transaksi yang sifatnya tolong menolong nih, tadi disinggung juga, tanpa mengharapkan adanya keuntungan material dari pihak-pihak yang melakukan perikatan, kecuali untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transaksi yang bersifat tabaru diperbolehkan memungut biaya transaksi yang akan digunakan habis dalam pengelolaan dana tabaru
sehingga tidak ada keuntungan material yang diperoleh gitu ya. Waktu itu kita udah bahas nih, akad tabaru ini biasanya digunakan oleh perusahaan asuransi syariah. Tetapi kalau kita lihat contohnya di sini sebenarnya ada banyak loh transaksi yang menggunakan akad tabaru gitu ya. Tadi ada qard, ran, hawalah, wakalah, wadiah, kafalah, sama satu lagi wakaf gitu ya. Jadi dana yang berkaitan dengan akad tabaru ini ada banyak jenisnya, dan sebelumnya juga kita sudah bahas kecuali yang wakaf. Ya, wakaf ini kita udah tahu perkembangannya sekarang. Pemerintah pun sudah menerbitkan sukuk wakaf gitu ya, dalam bentuk sukuk uang ya, wakaf uang. Di sini ketika kita lihat wakaf ini kan sifatnya pemberian dalam bentuk yang relatif besar biasanya ya, dan diberikan secara ikhlas tanpa mengharapkan pengembalian. Contoh yang sering kita jumpai adalah ketika seseorang memberikan wakaf dalam bentuk tanah gitu ya, untuk dijadikan masjid. Atau misalnya ada juga karena orangnya dermawan, ya udah nih gitu ya, saya mau mewakafkan tanah saya dan uang saya untuk membangun masjid disertai dengan kelengkapannya mobil ambulans gitu ya. Itu adalah akad wakaf kayak gitu. Kemudian untuk materi kita kali ini, baik, setelah kita mempelajari akad dalam transaksi syariah yang tadi kita kenal dengan menggunakan akad tijaroh dan akad tabaru, di mana tijaroh ini menekankan pada kontrak yang menghasilkan keuntungan, sedangkan tabaru ini menggunakan akad yang tujuannya adalah tolong menolong gitu ya, tidak mengharapkan adanya keuntungan. Jadi teman-teman udah mampu membedakan gitu ya, yang mana yang masuk akad tijaroh, yang mana yang masuk akad tabaru. Selanjutnya kita akan membahas tentang penghimpunan dana wadiah, dimulai dari transaksi baik berupa giro, tabungan, dan bonus wadiah. Seperti yang kita ingat dan singgung di awal tadi, praktek wadiah ini dikenal dengan nama titipan atau simpanan, yang merupakan, kalau kita lihat pertama adalah al-wadiah ini, titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, dari nasabah ke bank juga bisa, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendakinya gitu ya. Jadi kapan aja nasabah ini butuh uang dalam tabungan wadiah, ya bank harus siap untuk mengembalikannya kayak gitu. Penerimaan simpanan disebut yad al-manah. Penerimaan simpanan yang disebut sebagai yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Kemudian di sini juga pengguna uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin nih kepada si pemilik uang, dan dengan catatan si pengguna uang menjaminkan akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip yad al-amanah, di mana sebagai tangan amanah, menjadi yad ad-damanah atau tangan si penangguh. Gitu. Selanjutnya untuk jenis-jenis wadiah, di sini ada wadiah yad al-manah, di mana titipan yang bersifat amanah belaka, gitu ya, benar-benar amanah nih, cuma mau nitip aja gitu ya. Imbalannya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi seperti ini, biasanya tidak ada kewajiban bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang titipan tersebut rusak, kecuali ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Dan yang kedua adalah wadiah yad al-damanah, di mana akad titipan pihak yang dititipi harus menanggung resiko kerugian. Konsep modifikasi inilah yang dikembangkan oleh bank syariah,
di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadiah untuk tujuan giro dan atau tabungan berjangka. Namun, ketika kita menggunakan akad wadiah yad al-dhamanah ini, bank itu memiliki konsekuensi. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Demikian juga bank menjadi penanggung seluruh kemungkinan adanya kerugian. Ya, jadi konsekuensinya seperti ini. Sebagai imbalan, nasabah dapat jaminan keamanan terhadap hartanya, juga fasilitas giro lainnya. Di sini juga bank dapat memberikan bonus meskipun tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase yang secara jelas ditentukan di muka, gitu ya, atau secara advance. Seperti ini ya. Jadi jenis-jenis wadiah itu ada dua, wadiah yad al-amanah dan wadiah yad al-dhamanah. Gitu ya. Kalau yang wadiah yang pertama dia murni nitip aja nih, tetapi kalau yang wadiah yad al-dhamanah ini uangnya diizinkan oleh bank untuk dikelola, gitu ya. Nasabah memberikan kerelaan untuk ya udah deh, bank boleh mengelola uang saya. Gitu. Penerima titipan, bank ini meminta ujroh atau imbalan atas penitipan barang atau uang tersebut. Kemudian yang kedua, bank ini boleh memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang atau uang titipan. Namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya juga bergantung pada kebijakan si penerima titipan. Gitu ya. Jadi bank boleh ngasih bonus, tetapi nggak boleh janji di awal. Gitu ya. Bonusnya pun besar kecilnya ini bergantung pada kebijakan bank. Gitu. Pengakuan dan pengukuran dana wadiah selanjutnya di sini, dana wadiah itu biasa diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagi. Kemudian pengakuan bonus dalam transaksi wadiah adalah sebagai berikut. Ketika kita lihat di sini yang pertama, pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang kedua, penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. Ya. Dan yang ketiga, penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada kas diterima. Dan yang terakhir, penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non-syariah diakui sebagai pendapatan dana qadrul hasan pada saat kas diterima. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pengakuan bonus dalam transaksi wadiah ini beragam, gitu ya. Pada saat kita memberikan bonus kepada nasabah, kita akui sebagai beban terlebih dahulu. Kemudian, pada saat kita terima bonus nih, kalau uangnya kita investasikan kepada bank syariah, kita akui sebagai pendapatan. Ya, kita akui sebagai pendapatan. Tapi ingat, kalau misalnya penerimaan bonus, kita akui saat uangnya itu benar-benar udah kita terima. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya bonusnya ini berasal dari penempatan dana syariah pada bank sentral, gitu ya, kita akui sebagai pendapatan juga. Tapi ingat pada saat kas diterima. Namun yang berbeda adalah ketika kita investasikan uangnya ini di dalam bank yang berbasis non syariah, gitu ya. Bonusnya ini nggak boleh kita akui sebagai pendapatan, tapi kita lakukan pengakuannya sebagai pendapatan dana qadrul hasan atau biasanya juga dikatakan sebagai pendapatan dana kebajikan. Atau ada lagi bank yang bilang pendapatan non halal, gitu ya. Tapi ingat, dia diterimanya juga harus pada saat kasnya itu benar-benar diterima. Ketika yang poin D ini kamu perhatikan, kita akan melihat kembali posisinya itu ada di mana, gitu ya. Oh, ternyata kalau misalnya kita terima bonus dari bank non syariah, nanti kita akuinya di laporan
sumber dan dana kebajikan gitu. Tetapi kalau poin B dan C nanti kita akui di dalam laporan laba rugi gitu ya, bedanya dari sisi akuntansi. Kemudian apalagi poin penting dari akad wadiah ini gitu ya, karena banknya itu memiliki kewajiban untuk mengembalikan gitu ya, wadiah ini ketika kamu susun di laporan posisi keuangan masuk dalam pos liabilitas gitu ya, atau pos kewajiban. Dan kita ingat lagi gitu ya, kalau kita ingat laporan posisi keuangan dari bank syariah itu kan berbeda dengan akuntansi secara umum, di mana ada aset sama dengan liabilitas ditambah dana syirkah temporer ditambah ekuitas gitu. Ketika ada dana wadiah yang masuk gitu ya, kita catatnya di liabilitas posisinya gitu ya, menyesuaikan dengan akun wadiahnya nih, apakah giro wadiah atau tabungan wadiah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk penyajian di sini yang pertama ketika ada pihak pemilik barang atau uang gitu ya, pada saat beliau menyerahkan barang dan membayar biaya penitipan, di sini ada beban wadiah, debitnya, kreditnya, kas atau hutang. Selanjutnya, ketika pemilik barang atau uang ini mengambil barang dan membayar kekurangannya, gitu ya, kekurangan atas biaya titipan, debitnya hutang, kreditnya kas. Dan bagaimana pencatatan untuk pihak penyimpan barang gitu ya, pada saat menerima barang dan penerimaan pendapatan penitipan, mereka boleh mengakuinya kas atau piutang di debit, kreditnya pendapatan wadiah. Dan yang kedua, pada saat menyerahkan barang dan menerima pembayaran kekurangan pendapatan penitipan, mereka catat kas pada piutang. Seperti ini. Tapi kita lihat implementasi yang akan kita dalami adalah pada saat mempraktikkan akuntansi wadiah ini di perbankan. Ya, kalau tadi kan secara umum. Tetapi ketika kita lihat dalam implementasinya, akad wadiah di perbankan ini menggunakan PSAK 59, ketika ada nasabah yang melakukan setoran awal, pertama, berarti kasnya bank bertambah, kreditnya kita masukkan nih, jenisnya apa? Giro atau tabungan wadiah. Gitu ya. Kalau bentuknya giro wadiah, ya udah kas pada giro wadiah, misalnya 100 juta. Gitu ya, kan kalau giro dia punya fasilitas untuk mendapatkan cek gitu ya. Berarti nilainya juga relatif besar biasanya. Kemudian kalau kita nih nasabah biasa, Bu, saya mau pakai akad wadiah, saya mau setorin dulu 500.000, berarti debitnya kas, kreditnya tabungan wadiah 500.000. Kemudian penarikan tunai gitu ya, pada saat adanya penarikan tunai atau penarikan melalui ATM, bank itu secara otomatis sudah langsung nyatet ya. Ketika kamu perhatikan dulu, ketika bank ini menerima setoran awal dari kamu, kasnya dia bertambah, saldo tabungan atau giro wadiahnya juga bertambah. Ketika kamu tarik uangnya, gitu ya, berarti giro atau tabungan wadiah kamu tuh berkurang, gitu ya. Kreditnya, kasnya bank juga akan berkurang, gitu. Ketika misalnya tadi setelah saya nabung setoran awal 500.000, saya mau tes, bisa nggak ya uangnya saya ambil di ATM 300.000. Berarti pada saat teman-teman tarik uangnya gitu ya, debitnya tabungan wadiah 300.000, kreditnya kas sebesar 300.000. Kayak gitu ya. Jadi saldo kamu sekarang sisanya berapa? Saldo kamu sisanya 200.000
seperti itu. Kemudian yang ketiga, pada saat kamu transfer ke bank lain, biasanya kalau kita transfer ke bank lain, kita masuk ke Bank Indonesia dananya, ya, Bank Indonesia Clearing atau bisa juga disebut RTGS. Kadang ketika kita transfer ke bank lain, di sini kalau menggunakan ATM, pilihannya ada online atau RTGS, gitu ya. Atau misalnya kalau kita transfer ke bank melalui ini Bu, datang ke banknya langsung, gitu ya. Biasanya mereka melakukan RTGS, ada penundaan di sana, gitu. Misalnya hari ini kirim, sekarang hari Sabtu, banknya tutup. Misal hari Senin kamu kirim, bisa jadi hari Selasa baru masuk ke rekening tersebut. Biasanya yang dikatakan sebagai clearing, gitu ya, atau RTGS. Ketika kita transfer ke bank lain, di sini uang kita berkurang lagi, ya, yang ada di rekening giro atau tabungan wadiah. Kemudian kreditnya yang bertambah adalah BI clearing atau RTGS. Gitu. Misal mau transfer 100.000, gitu ya, kita pakai clearing aja. Debitnya tabungan wadiah 100.000, kreditnya BI clearing 100.000, kayak gitu. Kemudian ada transfer pindah buku, ya, transfer pindah buku dari buku wadiah si A ke buku wadiah si B. Di sini ketika transfernya hanya pindah buku, langsung aja, gitu ya. Sisa tadi berapa? 100.000 ya. Sisa 100.000 mau pindah buku ke adiknya, gitu ya, 50.000 aja buat top up OVO. Ya udah, debitnya tabungan wadiah A 50.000, kreditnya bertambah di tabungan wadiah B sebesar 50.000, gitu ya. Itu contohnya ketika kita dari penetapan setoran awal sampai dengan transfer pindah buku, gitu. Kalau pindah buku biasa dengan jenis produk akad yang sama bisa langsung real time, gitu ya. Tapi kalau misalnya transfer ke bank lain, terutama dalam nilainya yang juga relatif besar, biasanya kita ada yang dikatakan sebagai biaya clearing atau RTGS, gitu ya. Kemudian yang kelima, ketika pembagian bonus, gitu ya. Biasanya tadi kalau akad wadiah kan dia kadang bank ini ketika untungnya banyak, mereka juga ingin berbagi dong ke nasabahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan bonus. Ketika ada bonus, di sini udah langsung dikatakan nih, biasanya bank itu kalau ngasih bonus ada pajaknya, ya, PPh final nilainya sebesar 20%. Ketika dia bagi bonus, taruhlah bank ini memberikan bonus sebesar 3.000, gitu ya. Berarti debitnya beban bonus wadiah 3.000, kreditnya tabungan wadiah A sebesar 3.000. Tapi dia juga motong pajak, ya, jangan salah. Ketika kita bicara bank syariah, meskipun secara prinsip operasionalnya berbasis syariah, tetapi negara itu tetap memungut pajak, sehingga entitas syariah ini tetap dikatakan sebagai wajib pajak. Ketika ada pajak sebesar 20%, berarti Rp600 ya. Maka uang tabungan A ini akan berkurang, gitu. Jadi tabungan wadiahnya didebet sebesar Rp600, kreditnya utang pajak, gitu ya, utang pajak, karena nggak langsung disetorin nih sama bank. Jadi sementara mereka catat dulu utang pajak senilai Rp600, gitu ya. Jadi inilah contoh yang berkaitan dengan penyajian dari tabungan wadiah, gitu ya, dari saat setoran awal sampai dengan pembagian bonus. Untuk contoh visualnya,
tenang aja ya. Jadi ada contohnya di sini, contoh 1 Maret gitu ya, ada Bank Murni Syariah Cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukuan giro wadiah atas nama Tarik sebesar 35 juta. Berarti di sini kita catat tanggalnya 1 Maret tahun berapa, debitnya kas ya, karena bank ini terima uang dalam bentuk tunai, kan tadi setoran. Debitnya kas 35 juta, kreditnya giro wadiah. Kalau tadi kita contohnya tabungan, sekarang kita contohnya giro. Berarti ada giro wadiah atas nama Pak Torik, nilainya 35 juta. Seperti ini. Kemudian yang kedua, ketika pada tanggal 5 Maret ada hadiah nasabah tabungan wadiah, Bank Peduli Syariah menerima bonus wadiah sebesar 20.000 dan dipotong pajak 4.000 gitu ya. Kita diminta buat jurnal bonusnya. Debitnya beban bonus tabungan wadiah sebesar 20.000, kreditnya tabungan wadiah atas nama hadiah, nilainya juga 20.000. Kemudian kita catat pajaknya gitu ya. Di sini tabungan wadiah hadiah sebesar 4.000, kreditnya titipan kas negara. Ya, kalau dalam bentuk titipan berarti utang gitu ya, utang pajak atas tabungan. Di sini kreditnya sama, nilainya 4.000 juga. Ya, jadi ketika kita lakukan pencatatan untuk bonus dan pajak adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Baik, untuk contoh yang ketiga, kita diminta untuk menentukan bonus wadiah. Di sini untuk rumusnya kita juga sebenarnya sudah mempelajari ya, pada saat mempelajari akuntansi syariah. Bonus sama dengan saldo rata-rata nasabah dibagi dengan total saldo rata-rata seluruh nasabah yang ada di bank tersebut, dikalikan dengan keuntungan dari bank. Ketika kita lihat di sini langsung saja contohnya ada saldo tabungan wadiah Bapak Andi untuk bulan Januari 2022. Di sini ketika kita lihat ada tanggal datanya, saldo harian dan akumulasi. Akumulasi ini sebenarnya untuk menentukan berapa sih rata-rata tertimbangnya nanti. Ketika kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari, saldo harian Bapak Andi ini nilainya 3 juta. Berarti kalau kita akumulasikan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti kan 10 hari. 10 hari dikalikan dengan saldo harian yang ada di rekeningnya. Berarti 3 juta. 10 hari dikali 3 juta dapat 30 juta. Kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Januari. Oh, ternyata pas dicek lagi nih, tanggal 20 Januari saldo Pak Andi itu udah berubah jadi 5 juta. Gitu ya. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Januari ini 10 hari juga gitu ya, 10 hari dikali 5 juta dapat 50 juta akumulasinya. Kemudian pas tanggal 25 ngecek lagi gitu ya, ada tambahan nih pas tanggal 25 saldonya jadi 10 juta. Berarti dari tanggal 21 sampai tanggal 25 berapa hari? 5 hari. 5 dikali 10 juta berarti 50 juta. Kemudian dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 31 berapa hari nih? 26, 27, 28, 29, 30, 31. 6 hari. Ya, 6 hari. 6 dikali 8 juta. Oh, ternyata hasil akumulasinya adalah 48 juta. Ketika kita hitung akumulasinya kita total, nilainya adalah 178 juta. Kemudian setelah kita tentukan nih saldo akumulasi harian dari tabungan wadiah Bapak Andi, kita tentukan saldo rata-rata tabungan wadiah Bapak Andi ini atau nasabah ini. Berarti dari 178 juta
dibagi 31 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Hasilnya adalah Rp4.810.810,81. Nah, ketika kita lihat, kita akan menentukan bonus nih. Berarti ada informasi tambahan lainnya dong. Di sini diasumsikan total saldo rata-rata tabungan wadiah seluruh nasabah bank adalah 500 juta. Bank juga memperoleh keuntungan pada Januari 2022 sebesar 100 juta. Kemudian 1% dari keuntungan diberikan untuk bonus wadiah. Berarti di sini ketika kita hitung, kita bagi dulu nih dari 4.810.810,81 rupiahnya dibagi dengan total saldo rata-rata tabungan wadiah seluruh nasabah bank, nilainya adalah 500 juta. Kemudian dikalikan 1%-nya ini, ya, tadi 1% dari keuntungan yang akan diberikan sebagai bonus, ya, bonus wadiahnya itu 1% dari keuntungan, berarti 1%-nya ini kamu kalikan dulu dengan 100 juta, sehingga hasilnya diperoleh bonus wadiah untuk Bapak Andi sebesar Rp9.921,62. Dan kita tentukan lagi pajak wadiahnya berapa gitu ya. Pajak untuk tabungan wadiah ini kamu kalikan 20% dikali 9.621,62 sehingga diperoleh hasilnya Rp1.924,32 gitu ya. Jadi inilah tahap pengukuran dari bonus wadiah untuk nasabah. Berikutnya, bank ngapain lagi, Bu? Banknya ngejurnal dong berkaitan dengan bonus tersebut, di mana yang pertama bank pasti memberikan bonusnya kepada nasabah gitu ya. Beban bonus tabungan wadiah sebesar Rp9.921,62 didebet kreditnya tabungan wadiah Tuan Andi sebesar Rp9.621,62. Kemudian untuk tabungan wadiahnya nih yang berkaitan dengan pajak karena berkurang, di sini tabungan wadiahnya sebesar Rp1.924,32-nya didebet, kreditnya diakui sebagai hutang pajak, ya, nilainya Rp1.924,32 gitu ya. Jadi seperti inilah tahapan ketika teman-teman mempelajari bagaimana sih pencatatan akuntansi untuk tabungan atau giro wadiah. Baik, sudah cukup pembahasan materi kita kali ini. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.